Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sendi Ahmad Dhani dan teman saya Vicky Farizal Tajuluddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang jet dan perkembangan konstruksi sipil. Yang saya akan bahas di sini beserta teman kami adalah definisi jet, yang kedua jenis atau klasifikasi jet, yang ketiga cara pembuatan jet, yang keempat kegunaan jet, dan yang kelima kesimpulan. Untuk yang pertama, definisi jet. Salah satu cara meningkatkan nilai tambah suatu bahan adalah dengan melapisi permukaan bahan tersebut dengan bahan lain yang lebih tinggi nilainya. Jet adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah dekoratif, memperkuat reinforcing, atau melindungi atau protektif bahan tersebut. Jet adalah istilah umum yang digunakan untuk keluarga produk yang digunakan untuk melindungi dan memberikan warna pada suatu objek atau permukaan dengan melapisinya dengan lapisan berpigmen. Yang kedua, jenis atau klasifikasi jet. Di sini kami berdasarkan pengelompokan, ada yang namanya bahan baku, fungsi, metode pengecetan, letak pemakaian, jenis substrat, kondisi dan bentuk campuran, ada tindaknya solvent, mekanisme pengeringan. Jenis keteringan, jenis dan keterangan, bahan dan baku, berdasarkan jenis resin yang dipakai, cat epoksi, polyurethane, akrilik, melamin, alkyd, nitroselulose, polyester, vinil, chlorinated rubber, dan lainnya. Berdasarkan ada tindaknya pigmen dalam cat tersebut, yaitu varnish atau lacquer, duko atau enamel. Berdasarkan fungsi, cat dempul atau filler, anti karat atau anti corrosion, anti jamur atau anti fungus, tahan api, tahan panas atau heat resistant, anti bocor atau waterproofing, dekoratif, protektif, UV duty, industrial. Metode pengecetan, cat kuas, spray, celup, whipping, elustrastik, roll, dan lain-lain. Letak pemakaian, cat primer sebagai dasar, undercoat, intermediate atau yang di tengah-tengah, topcoat atau finishing pada permukaan paling atas, dari beberapa lapisan cat, interior atau di dalam tidak terkena secara langsung sinar matahari, dan eksterior. Jenis substrat, cat besi atau metal protektif, lantai atau flooring system, kayu wood finishing, beton, concrete paint, kapal marine paint, mobil otomotif paint, plastik, kulit, tembok, dan lain-lain. Kondisi dan bentuk campuran, cat pasta, jadi mixed, emulsi, aerosol. Ada tindaknya solvent, water base, cat solvent base, tanpa solvent, powder. Mekanisme pengeringan, cat kering udara atau varnish dan sintetik enamel, cat stoving atau panggang, cat UV, urine, cat penguapan solvent atau liquor dan buku. Yang selanjutnya, cara pembuatan cat. Bahan penyusun cat. 1. Resin atau binder. Resin atau binder merupakan komponen utama dalam cat. Resin berfungsi merekatkan komponen-komponen yang ada dan merekatkan keseluruhan bahan pada permukaan suatu bahan untuk membentuk film. Pigmen dan extender atau filler. Pigmen dan dye stuff adalah bagian dari coloran. Dye stuff bersifat larut dalam solvent, sedang pigmen tidak. Pigmen merupakan bahan padatan halus atau bubuk yang ditambahkan ke dalam cat dengan beberapa fungsi. Yang ketiga, solvent. Pada saat pembuatan cat, solvent memberi kontribusi sedemikian rupa sehingga campuran mempunyai kekentalan yang pas untuk diproses, diaduk, dicampur, digiling, dan lain-lain. Dengan penambahan solvent yang tepat dan cukup menurunkan kekentalan dari resin atau campuran pada suatu titik di mana kekentalannya memenuhi syarat untuk masing-masing proses. Yang keempat, aditif. Aditif ditambahkan ke dalam cat disesuaikan dengan solvent apa yang dipakai atau solvent atau water base. Yang kedua, proses produksi cat. Ada cat tanpa pigmen atau extender atau filler, ada yang menggunakan cat dengan pigmen dan atau extender. Selanjutnya ada 3 proses dispersi dan penggilingan. Untuk proses dispersi, tahapan dispersi meliputi proses pembasahan permukaan partikel-partikel pigmen dan extender oleh bahan cair. Selanjutnya proses pemecahan. Selanjutnya
agar supaya kelompok-kelompok partikel yang lain lebih kecil atau partikel-partikel primer ini tetap terpisah satu sama lain, tidak bersatu kembali. Penggilingan untuk memudahkan pembuatan cat, biasanya pigment extender sebagai resin dan aditif digiling terlebih dahulu untuk dibuat pasta. Pasta ini biasa bisa disimpan dalam gudang atau langsung diproses untuk dibuat cat, yaitu hanya dengan proses mixing biasa, seperti dijelaskan pada proses pembuatan cat tanpa pigmen di atas. Alat dan prinsip penggilingan bermacam-macam, diantaranya adalah melewatkan millbase di antara dua buah atau silinder yang berhimpitan satu dengan lainnya, di mana jarak di antara dua buah silinder ini bisa diatur sesuai dengan derajat kehalusan yang diinginkan. Contoh dari alat ini, gripper roll mill. Melewatkan secara vertikal atau horizontal millbase ke dalam mesin giling terdiri dari agitator dan banyak glass bit di dalamnya. Yang kelima, penyelesaian. Seperti sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa proses pembuatan cat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu proses yang melibatkan dispersi atau penggilingan dan proses yang hanya melibatkan proses mixing saja. Tahap akhir dan dari kedua proses ini juga berbeda. Pada proses yang melibatkan dispersi atau penggilingan pigmen, maka ukur derajat kehalusan dan partikel-partikel lainnya adalah tahap yang penting guna mengakhiri proses tersebut. Yang keempat, kegunaan cat. Dari segi penggunaan, cat rumah diklasifikasikan ke dalam cat interior dan cat eksterior. Cat eksterior yaitu cat diperuntukkan di luar rumah memiliki sifat protektif terhadap cuaca. Sementara cat interior yaitu cat diperuntukkan di dalam rumah lebih menunjukkan aspek keindahan, karena cat interior kurang cocok digunakan untuk eksterior dan begitu sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.